Oke guys, balik lagi bareng aku Didik Rahmadi, channel yang membahas seputar perkuliahan, seputar pendidikan, dan tips dan trik masuk perguruan tinggi. Oke, udah lama banget nggak bikin konten, ya mungkin sekitar 1 bulanan lebih. Ada yang beda? Ya, aku rasa sih sama aja sih. Oke, siapa di sini yang sekarang masih duduk di bangku sekolah, khususnya di SD, SMP, dan SMA? Ya, tentunya teman-teman yang mungkin yang lagi nonton. Dan mungkin siapa di sini yang teman-teman ketika belajar online bareng bapak atau ibu guru di sekolah mungkin merasa bosan, atau teman-teman mungkin cenderung nggak paham sama materi yang dijelasin. Karena ya online, mungkin penjelasannya kurang menarik, dan masih banyak alasan-alasan lainnya. Nah, tepat banget. Di sini alasan teman-teman menonton video ini tentunya ingin mencari rekomendasi platform online yang teman-teman gunakan tentunya. Di internet sudah banyak banget platform online yang ditawarkan. Dari itu Ruang Guru, Zenius, Kuiper, dan masih banyak lagi. Dan tepat banget nih, di video kali ini aku bakalan ngebandingin dari penggunaan dari si Ruang Guru, Zenius, dan juga Kuiper ini. Bagusan mana sih? Nanti juga aku bakalan ngasih tahu teman-teman setiap dari kelebihan dan kekurangan aplikasi tersebut. Dan di akhir video, karena aku bikin video perbandingan ini, tentunya aku mungkin harus memilih peringkat 1, peringkat 2, dan peringkat 3 ya dari aplikasi ini. Dan ini menurut aku pribadi ya, jadi teman-teman kalau ingin ikutin ya silahkan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung saja ke pembahasan platform online-nya. Oke, dan di sini aku udah mencatat beberapa kelebihan dan juga kekurangan dari setiap platform yang akan kita bandingkan di video kali ini. Kita langsung saja yang pertama ya. Yang pertama itu Ruang Guru. Siapa sih yang nggak tahu Ruang Guru ya? Yang brand ambasadornya itu bukan aku sih. Itu ada brand ambasador dari Ruang Guru yang mungkin sudah terkenal banget. Jadi kurasa sih anak-anak sekolahan nggak ada yang nggak tahu Ruang Guru ya. Oke, kita next saja langsung ke pembahasan kelebihannya dulu kali ya. Oke, kelebihan yang pertama di sini aku bakalan bahas dari segi tampilannya terlebih dahulu. Karena banyak orang yang pertama kalau ngeliat sesuatu biasa ngeliat fisik dulu ya, ini bagus tuh enggak sih gitu. Padahal ada kata-kata yang bilang don't judge book by the cover, jangan lihat buku dari covernya. Tapi sebenarnya itu nggak bisa kita hindari gitu, tapi kita seringkali tetap melihat covernya itu. Aku sih setuju sama itu sih. Dan karena tampilan itu menurut aku penting banget untuk menarik konsumen, menarik pelanggan untuk menggunakan aplikasi tersebut khususnya. Nah, di Ruang Guru ini yang aku senengin adalah dari segi tampilannya yang menarik banget dan yang membuat teman-teman itu bisa semangat buat belajar dan menonton video yang ada di Ruang Guru. Nah, itu dari tampilannya. Dan kalau dibandingin sama kedua aplikasi pesaingnya tadi dari Kuiper dan juga Zenius, ya kalau aku boleh pilih sih Ruang Guru sih yang juara ya kalau dari segi tampilan nih. Oke, itu dari segi tampilan. Kemudian lanjut yang kedua, itu dari segi kelengkapan ya. Untuk kelengkapan dari aplikasi Ruang Guru ini sendiri udah lengkap banget. Entah itu dari jenjangnya dulu nih, dari jenjang SD, SMP, dan SMA, mungkin sampai persiapan SBMPTN, sampai teman-teman UTBK juga sudah ada gitu. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Dan untuk dari kurikulum nih, kurikulum mungkin teman-teman juga nanyakan. Karena kurikulum di sekolah mungkin beda-beda ya. Ada yang menggunakan KTSP, K13, TK13 revisi, dan di Ruang Guru itu sudah ada semua. Itu salah satu kelebihannya juga. Kemudian dari segi yang ketiga, dari segi tutor. Oke, mungkin teman-teman juga menanyakan ya dari segi tutornya apakah sudah profesional atau masih ecek-ecekan gitu ya. Tentunya sudah profesional dong. Udah profesional banget, dan kurasa sih setiap platform-platform online ini tutornya udah profesional banget, dan dalam segi penjelasan sih kurasa udah mantep banget. Udah baik banget. Dan yang aku senengin juga dari Ruang Guru ini, kalau dari segi videonya nih, kalau segi videonya itu mereka tuh kayak udah ada part-partnya gitu dari setiap materinya. Jadi teman-teman bisa langsung, misalnya udah paham nih sama pengertian atom misalnya, udah paham, teman-teman bisa langsung aja gitu next ke pembahasan yang kedua gitu, tanpa di skip gitu. Kayak di YouTube kan di skip beberapa detik gitu. Kalau di Ruang Guru itu udah ada kayak penyekatnya gitu, jadi tinggal teman-teman klik. Ini yang aku suka dari Ruang Guru ini, dan tidak ada di kedua pesaing aplikasi yang sebelah. Oke, kemudian dari segi tadi sudah tampilan, dan BTW tadi kelupaan, dan tutornya itu interaktif banget dalam menjelaskan gitu. Dan sehingga kalau teman-teman belajar secara
mandiri, tentunya teman-teman akan merasa ikut gitu mah. Kayak nggak cuma nonton doang, tapi kayak interaktif aja gitu sama pengajarnya gitu. Oke, kemudian lanjut kelebihan yang ke selanjutnya itu dari segi suara. Kalau dari segi suara sih dibandingin dengan kedua aplikasi pesaing, Ruang Guru nomor 1 sih, karena suaranya bisa dibilang jernih banget, kayak ya enak lah pokoknya didengar. Halo, kali ini kita akan belajar salah satu metode pembuktian yang sering dipakai di matematika. Nah, supaya mudah nih kamu memahaminya, coba deh perhatikan kasus ini. Oke, itu dari segi kelebihannya nih. Oke, dan setiap kelebihan tentunya pasti ada kekurangan. Dan di sini aku bakal bahas kekurangannya juga. Dan yang pertama itu dari segi durasi video. Mungkin bukan cuma aku ya, banyak orang yang mengeluhin kalau Ruang Guru ini dari segi durasi videonya itu lumayan panjang gitu. Bahkan ada yang, ya walaupun ada yang di bawah 10 menit, ada beberapa juga. Ada juga yang di atas 15 menit sampai 25 menit, sampai lebih bahkan. Jadi mungkin itu sih salah satu kekurangannya. Sebenarnya bisa dikatakan kekurangan dan juga enggak sih, karena kenapa dikasih panjang, biasanya teman-teman dikasih penjelasan yang lengkap gitu, tapi nggak to the point aja gitu. Itu sih intinya. Jadi teman-teman buat yang sistem belajarnya SKS kayaknya kurang cocok, atau bahkan mungkin kalau gabung Ruang Guru bahkan di skip gitu, kayak gitu. Oke, itu dari kekurangan dari Ruang Guru. Kita next ke platform yang kedua, yakni Zenius. Oke, kemarin udah lama-lama, nggak kemarin sih, tapi Zenius sempat booming ya, karena ya sempat memberikan penggunanya gratis dalam menggunakannya, tapi sekarang udah harus premium ya, kita harus udah bayar. Karena ya perkembangannya sekarang udah lumayan pesat juga. Nah, yang pertama kita ke kelebihannya dulu nih, yang dari segi Zenius. Tadi Ruang Guru kita bahas tampilan, tapi kalau di Zenius aku nggak bahas tampilan dulu deh. Oke, nah mungkin teman-teman nanti aku bakalan bahas di kekurangannya. Oke, yang pertama tuh dari kelebihan Zenius. Yang pertama itu dari segi kelengkapan, ya sama sih kayak Ruang Guru, lengkap juga dari SD, SMP, SMA. Kurikulumnya juga lengkap dari KTSP, K13 revisi itu sudah ada kalau di Zenius. Dan kemudian yang kelebihan yang kedua itu Zenius sangat menekankan konsep teman-teman. Jadi teman-teman tuh diajarin loh kayak gimana cara ngedapetin ini dari awal sampai gini loh caranya sampai akhir kayak gitu. Misalnya rumus Pitagoras, teman-teman itu diajarin dari awal mulanya ketemu itu sampai di akhirnya kayak gitu deh intinya sangat mengedepankan dari fundamental atau dasar dari materi yang diajarkan. Itu salah satu kelebihan dari Zenius. Kemudian yang kedua itu dari segi tutor sih ya udah mantep banget sih tutornya. Kemudian selanjutnya dari segi durasi video dibandingkan dengan Ruang Guru tadi, mungkin si Zenius ini jauh lebih singkat ya, lebih singkat dan mungkin lebih to the point dalam menjelaskannya. Sehingga videonya itu biasa 7 menit sampai mungkin 10 menit, bahkan ada 15 menit mungkin ya. Intinya tidak panjang banget lah gitu. 7 menit, bahkan ada yang 3 menitan, 5 menitan. Itu menurut aku udah lumayan pendek, udah lumayan singkat banget. Itu dari segi durasi video. Dan untuk kelengkapannya juga sama kayak tadi udah aku sebutin, dari segi SMA, SMP, SD sampai persiapan tryout itu udah ada, dan ada kuis juga, pembahasan soal, dan masih banyak lain fitur-fitur yang menarik lainnya yang nggak bisa aku jelasin secara detail di teman-teman. Oke, lanjut. Itu kelebihan dari Zenius, dan sekarang kita ke kekurangannya. Balik lagi, di setiap kelebihan pasti ada kekurangan ya. Oke, yang pertama, nah di sini aku tadi sudah sempat singgung dikit dari segi tampilan ya. Kalau di Zenius itu tampilannya menurut aku biasa aja sih. Menurut aku nggak seanimasi Ruang Guru gitu, yang tampilannya ya sudah profesional banget gitu. Tapi kalau di Zenius itu kayak gini contohnya, teman-teman bisa lihat. Itu kayak kertas, kayak papan gitu, kayak ditulis ya kayak biasa tutorial di YouTube gitu. Itulah kalau di Zenius dari segi tampilannya. Dan mungkin teman-teman yang visual, yang lebih mementingkan animasi dalam belajar, ya mungkin kurang cocok seperti itu. Oke, itu dari segi tampilan. Next kita ke audio nih, karena tadi aku juga sempat singgung audio di Ruang Guru. Kalau audio di Zenius ini entah kenapa ya, kayak audionya tuh belum maksimal banget kalau kedengerannya. Sama kayak kedengeran
Kalau aku dengar sih kayak nonton tutorial YouTube ya, kayak masih ada noise, kayak masih ada buffering gitu di suaranya. Atau mungkin teman-teman gimana nih pengalamannya yang sudah menggunakan Zenius? Bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Ya, yang sekarang kita masuk ke Simplified Physics ya. Jadi Simplified Physics. Oke, itu dari segi suara. Dari segi tampilan tadi udah. Itu tampilannya aku tambahin itu kayak dicoret-coret gitu. Dan sekali lagi kalau teman-teman yang visual mungkin kayak membosankan gitu. Tapi beda-beda orang sih. Ada yang suka penjelasan seperti itu, ada juga yang gak suka. Jadi itu tergantung teman-teman sih. Oke, itu dari segi Zenius. Dan sekarang kita ke next ke aplikasi yang ketiga. Itu ada Kuiper, atau itu sering disebut dengan Kuiperian ya kalau bahasa dari tutornya. Kita bahas kelebihannya dulu. Nah, kalau dari tampilan sih ya lumayan sih ya. Kalau aku bisa bandingin sama kedua aplikasi yang aku sebutin tadi sebelumnya, kira-kira Ruang Guru dulu baru Kuiper nih. Jadi nomor 2 lah kalau dari segi tampilan ya. Tapi yang aku kecewain dari tampilannya, mungkin teman-teman yang belajar offline waktu SMA atau waktu sekolah dulu, waktu sekolah itu tampilannya kayak sama gitu, kayak belajar waktu sekolah gitu, kayak nggak ada yang berubah gitu. Mereka tuh kayak ngejelasinnya kayak di papan gitu, dan ya kayak menjelasin di sekolah biasa secara umumnya gitu. Itu dari segi tampilan, dan mungkin teman-teman yang merasa bosan ya kalau menjelaskan seperti itu, tapi itu balik lagi sama teman-teman juga. Kemudian dari segi kelengkapan ya sama lah, udah lengkap juga, dari kurikulumnya udah lengkap, pembahasannya udah lengkap juga, ada soal, ada tryout, sampai persiapan UTBK, SBMPTN juga udah ada kalau di Kuiper. Jadi kalau dari ketiga aplikasi sih menurut aku sih dari segi kelengkapan sih udah sama-sama udah lengkap lah. Oke, lanjut ke yang selanjutnya dari segi suara. Dari segi suara sih ya sama kayak Ruang Guru lah, udah lumayan bagus gitu. Tapi yang tadi yang kurang itu di Zenius kalau dari segi suara. Ini menurut aku pribadi sih. Dan lanjut untuk pembahasan soal. Dari segi pembahasan soal juga di Kuiper sudah dijelasin juga. Teman-teman juga bisa mendownload penjelasannya. Itu sih menurut aku buat teman-teman yang suka belajar di kertas tuh bisa banget tuh ditulis kembali atau dipelajari kembali kayak gitu. Itu salah satu kelebihannya. Dan mungkin salah satu kelebihan tambahan dari Kuiper ini, teman-teman bisa mengumpulkan koin untuk mengganti tema wallpaper lah. Ya mungkin sedikit aneh, tapi ya itu salah satu kelebihan mereka gitu. Ya buat teman-teman yang suka mengganti wallpaper sih boleh banget sih. Oke, mungkin dari segi videonya sih kalau seperti yang aku bilang tadi, tampilannya sama seperti kita belajar waktu SMA, kayak dijelasin di papan, terus tutornya ngejelasin itu. Terus untuk durasinya sama seperti Ruang Guru juga, agak sedikit panjang ya, nggak kayak Zenius. Mungkin itu dari segi durasinya. Dan untuk kekurangannya satu lagi, dari segi tutornya itu nyampainya kalau di Kuiper itu menurut aku terlalu formal ya. Kayak ngejelasinnya terlalu formal dan kita cenderung nggak asik aja gitu kedengarannya. Tadi aku kelupaan juga, dari Zenius itu penjelasan tutornya keren juga sih, karena mereka tuh ngejelasinnya pakai bahasa sehari-hari anak Jakarta gitu, pakai lo gua gitu, kayak kita dijelasin ibaratnya sama teman sendiri gitu. Jadi ya beda aja kesannya gitu. Oke, lanjut ke kekurangan selanjutnya dari segi Kuiper ini. Sebenarnya ini bisa jadi kelebihan sih sebenarnya, tapi bisa juga jadi kekurangan juga, tergantung dari teman-teman gimana menafsirkannya. Tapi mungkin lebih ke kelebihan sih. Kuiper tuh mempunyai salah satu ini ya, kayak super ya, itu solusi Kuiper yang itu ada supernya, itu kayak kalau di GO tuh kayak teman-teman yang ikut GO itu ada The King ya, kayak rumus The King ya, singkatan-singkatan gitu. Kalau di Kuiper tuh ada namanya super. Jadi teman-teman kayak dikasih singkatan gitu, dikasih singkatan yang nantinya teman-teman ngapalin gitu dari singkatan tersebut, misalnya terbentuk rumus apa gitu. Tapi ini bisa jadi kekurangan juga ketika teman-teman bingung gitu dengan apa yang singkatan yang diberikan. Mungkin bahasanya teman-teman gak pernah dengar seperti itu. Itu sih yang menurut aku jadi kekurangannya. Oke, mungkin itu pembahasan dari kelebihan dan kekurangan ketiga platform yang aku sebutin tadi, dari Ruang Guru, Zenius, dan juga Kuiper. Oke, seperti janji yang aku bilang tadi, di sini aku bakalan ngasih tahu ke teman-teman kira-kira kalau dari segi aku, kira-kira pilih yang mana ya antara ketiga aplikasi tersebut. Lumayan bingung juga sih.
Tapi kalau menurut aku pribadi, aku akan lebih memilih aplikasi yang memiliki kelebihan yang cukup baik dan kekurangan yang tidak berarti. Maksud aku di sini, dia memiliki kelebihan atau keunggulan yang lebih baik daripada aplikasi lainnya, sedangkan kekurangan yang dimiliki itu nggak terlalu berarti gitu, kayak nggak ngaruh-ngaruh banget lah gitu. Dan di sini aku memutuskan kalau yang nomor satu sih menurut aku ya, ini menurut aku pribadi itu Ruang Guru. Aku ngerekomendasikan Ruang Guru kepada teman-teman, khususnya buat teman-teman yang belajarnya itu visual ya, yang melihat animasi atau pembelajarannya kayak ya visual gitu. Karena di Ruang Guru itu seperti yang aku jelasin tadi, itu aplikasinya keren banget, itu disertai video animasi yang keren-keren banget deh, dari penjelasan tutornya dan disertai animasi di belakang-belakangnya. Itu menurut aku penyemangat banget buat teman-teman yang sedang belajar. Dan untuk kekurangannya tadi, kenapa aku bilang nggak berarti banget? Maksud aku nggak kekurangan, tapi ya bisa nggak dibilang terlalu kekurangan gitu. Yang pertama dari segi waktu video mungkin durasinya cukup panjang, tapi ya dengan durasi yang panjang di sana juga dijelaskan gitu, dari alur penyampaiannya teman-teman dikasih penjelasan terlebih dahulu hingga teman-teman paham gitu dengan materi yang dijelaskan. Kemudian yang kedua mungkin kekurangannya dari segi yang aku bilang tadi, ini relatif sih, dari segi biaya ya. Ada yang bilang mahal, ada yang bilang sedang, ada juga yang bilang murah. Tapi kalau teman-teman sekarang nggak usah khawatir, rata-rata ketiga platform online ini sudah menyediakan diskon ya, khususnya banyak sekali diskon-diskon yang ditawarkan. Khususnya kalau setahu aku, kalau di Ruang Guru itu ada kode diskon yang teman-teman bisa dapat diskon hingga ya bisa setengah harga lah, dari 1 jutaan hingga teman-teman bisa dapat 605 atau 500 ribuan seperti itu. Bahkan mungkin ada yang 400-an deh kalau nggak salah ya. Oke, jadi itu. Dan yang kedua mungkin apa? Mungkin yang aku rekomendasi kedua itu teman-teman bisa gunakan Zenius, dan selanjutnya teman-teman bisa gunakan Kuiper. Oke, jadi itu kesimpulan dari video yang aku bahas pada kali ini. Itu murni pendapat aku pribadi. Jika teman-teman ingin ikuti silahkan, jika enggak juga nggak apa-apa. Oke, yang penting aku udah kasih tahu teman-teman dari segi kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tentunya untuk nanti teman-teman milih apa, itu balik lagi ke teman-teman sendiri. Oke, teman-teman semua, thank you banget udah nonton video ini. Enjoy with the video. Thank you for watching and see you in the next video.